Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos yang merupakan bahasa Yunani kuno. Adapun kata ethos sendiri memiliki banyak makna seperti sikap, cara pikir, kebiasaan, watak, dan akhlak. Secara sederhana, etika dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman dalam mengatur tingkah perilaku dari suatu individu ataupun kelompok. Adapun etika menurut Suseno adalah suatu kemampuan tentang bagaimana dan mengapa kita harus mengikuti dan mengambil sikap yang bertanggung jawab dalam suatu ajaran moral. Etika sangat erat kaitannya dengan nilai, norma, dan moral. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang perbedaan baik dan buruknya hak serta kewajiban moral yang berisi kumpulan asas atau nilai yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu definisi etika. Berikut ini adalah beberapa etika dan perilaku yang harus diterapkan di lingkungan kampus, antara lain mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga kewibawaan dan nama baik kampus, menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi, dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Salah satu contoh kasus perilaku mahasiswa yang tidak sesuai di perkuliahan adalah titip absen. Budaya titip absen yang dilakukan mahasiswa terjadi karena adanya sosialisasi yang tidak sempurna dan juga adanya tindakan meniru perilaku yang salah karena pengaruh dari lingkungan. Penyimpangan ini merupakan bentuk penyimpangan yang sifatnya negatif karena akan berdampak buruk dan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain ke depannya. Kejujuran meskipun kecil seperti ini jelas akan mengikis integritas mahasiswa, hingga mungkin kelak mahasiswa akan berani menggadaikan integritasnya untuk sesuatu hal yang lebih besar. Karena hal-hal besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering dilakukan. Seperti halnya para pejabat yang berani melakukan korupsi disebabkan oleh hilangnya integritas diri karena terbiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil yang dianggap sepele. Faktor penyebab mahasiswa melanggar etika perkuliahan. Yang pertama, ada faktor dari keluarga. Biasanya faktor dari keluarga itu berupa perceraian kedua orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Yang kedua, ada dari faktor lingkungan pergaulan. Biasanya mahasiswa itu salah memilih teman, seperti berteman dengan orang yang lebih dewasa atau lingkungan yang tidak sehat, karena mereka jauh dari pengawasan kedua orang tua. Yang ketiga, ada dari dunia perkuliahan. Biasanya mahasiswa merasa tidak puas dengan kemampuan dosen dalam mengajar. Yang kedua, ada komunikasi yang buruk antara dosen dan mahasiswa, dan tidak adanya penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa tersebut. Dalam mengatasi perilaku buruk mahasiswa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, diperlukan perhatian dan dukungan dari pihak keluarga serta lembaga pendidikan. Orang tua perlu memberikan perhatian yang cukup, pengawasan yang tepat, dan dukungan emosional kepada mahasiswa. Pihak perguruan tinggi dapat membantu dengan menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi mahasiswa yang mengalami masalah keluarga ataupun kesulitan ekonomi. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar dan pergaulan yang positif di lingkungan kampus. Perguruan tinggi dapat mengadakan kegiatan sosial dan akademik yang bermanfaat serta memberikan pendampingan yang diperlukan oleh bagi mahasiswanya. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya pilihan pergaulan yang sehat, lingkungan yang positif, serta penekanan kepada pentingnya etika dan disiplin juga perlu ditekankan kepada mahasiswa. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, serta mengambil langkah-langkah yang tepat, diharapkan perilaku buruk mahasiswa yang melanggar etika perkuliahan dapat dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya untuk subbab berikutnya yaitu untuk kebijakan terhadap permasalahan oleh dosen atau perguruan tinggi.
Nah, menurut saya sendiri di sini, pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada butir menimbang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi manajemen tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan juga global. Selanjutnya untuk upaya untuk mencapai ketujuan pendidikan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan dengan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kebijakan sebagai sebuah pedoman terdiri atas dua nilai luhur, yaitu pertama, kebijakan harus cerdas, intelijen, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu cara yang mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalahnya. Jadi sebuah kebijakan harus disusun setelah meneliti data dan disusun dengan cara-cara yang ilmiah. Kedua, kebijakan haruslah bijaksana, yaitu menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Selain itu, kebijakan publik haruslah memberikan harapan kepada semua pihak bahwa kebijakan akan membawa ke arah perubahan yang lebih baik dari sekarang. Pada dasarnya, perguruan tinggi dan dosen sudah menetapkan peraturan terhadap mahasiswanya atas bagaimana berjalannya perkuliahan. Namun, pastinya terdapat mahasiswa yang tidak taat. Hal itu membuat berbagai respon dari pihak kampus maupun dosen. Respon tersebut membentuk sebuah kebijakan yang menjadi patokan sanksi atas perilaku mahasiswa yang menyimpang. Menurut James E. Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus terhadap mahasiswa yang menyimpang adalah pemberian sanksi DO atau dropout atau dikeluarkan dari kampus dengan alasan mahasiswa akan dikenakan dropout jika nilai IPK per semester kurang dari yang ditentukan. Namun, tak hanya karena alasan itu saja dropout dapat berlaku, dengan alasan lain seperti yang dilakukan oleh Universitas Bina Nusantara yang dimana tak segan menjatuhkan hukuman DO bagi mahasiswa yang ketahuan mencontek. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menanamkan ketertiban kepada mahasiswa. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kebijakan merupakan suatu alat atau kompas yang dijadikan tolak ukur oleh seluruh jajaran pendidikan yang ada di kampus termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hendaknya kita mematuhi apa saja yang telah tertuang dalam kebijakan tersebut. Dan dari pihak kampus juga seharusnya memfasilitasi mahasiswa agar mengetahui kebijakan tersebut, seperti mengenalkannya kepada mahasiswa baru pada saat masa orientasi dan membentuk suatu web yang mudah diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut. Adanya kebijakan yang secara terbuka bisa diakses oleh mahasiswa. Seharusnya mahasiswa mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam kehidupan kampus. Kemudian, dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh para tenaga pendidik yang juga dihormati serta dilaksanakan oleh mahasiswa, diharapkan bisa menciptakan mahasiswa yang beretika dalam kehidupan akademik, baik sikap dan tanggung jawab ilmiah. Selain itu, untuk jangka panjang mampu menciptakan sumber daya manusia yang baik dan bermanfaat dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh kampus memiliki dampak positif bagi mahasiswanya. Kebijakan alternatif untuk mengatasi
etika mahasiswa yang tidak sesuai dengan etika perkuliahan. Yang pertama yaitu pengenalan kode etik dan sanksi yang jelas. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai kode etik dalam konteks perkuliahan dan hukuman yang akan diberikan untuk pelanggarannya merupakan tindakan awal yang signifikan. Mahasiswa harus memahami dengan baik mengenai nilai-nilai etika yang diharapkan dan konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan dukungan sosial dan emosional. Tidak dapat kita pungkiri bahwa perilaku mahasiswa yang kurang baik itu biasanya juga disebabkan oleh kondisi mental mahasiswa tersebut. Makanya kebijakan ini memberikan sumber daya dukungan sosial dan emosional kepada mahasiswa dapat membantu mereka yang stres dan tertekan dalam dunia perkuliahan. Ini dapat melibatkan peningkatan akses konseling, kelompok dukungan atau program pengembangan pribadi di sekitar univ tersebut ataupun mahasiswa itu pun sendiri. Untuk penelitian kami kali ini, kami telah membuat kuesioner dengan target responden mahasiswa dari berbagai universitas tentang alasan mengapa mereka melakukan sebuah pelanggaran. Banyak dari mahasiswa yang merasa bahwa peraturan yang berlaku kurang mengikat, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah merupakan suatu pelanggaran yang serius. Beberapa dari mahasiswa juga merasa bahwa pengajar sendiri tidak terlalu memperhatikan mahasiswa sehingga mereka bisa melakukan pelanggaran secara bebas. Oleh karena itu, kelompok kami merasa bahwa pihak kampus maupun pengajar harus membuat ground rules yang berlaku dalam kelas terutama saat perkuliahan berlangsung. Mungkin dengan memberlakukan peraturan, dilarang berbicara ataupun menggunakan handphone saat kelas berlangsung dan disampaikan secara tegas akan membuat perkuliahan berjalan sedikit lebih lancar. Kami juga menyarankan kepada para pengajar untuk lebih perhatian terhadap mahasiswanya, yang artinya tidak hanya melangsungkan lektorial atau pengajaran satu arah, namun diskusi yang berjalan dua arah, yaitu mahasiswa dengan dosennya. Hal ini juga akan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan dan juga bisa menarik perhatian mahasiswa untuk selalu memperhatikan perkuliahan dan tidak melakukan pelanggaran. Untuk rencana kerja yang telah dibuat kelompok kami adalah sosialisasi lewat media sosial dengan cara menghimbau para mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan etika perkuliahan. Untuk jangka waktu dari program kerja ini akan dilakukan secara berkala di media sosial anggota kami masing-masing. Beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam program sosialisasi kami adalah bagaimana cara berperilaku saat kelas berlangsung, cara menghubungi dosen yang benar, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan etika perkuliahan. Untuk program kerja ini, kami tidak perlu mengeluarkan uang karena kami hanya membutuhkan sosial media sebagai alat untuk melakukan program kerja ini. Tidak hanya itu, kami juga meminta bantuan anggota kami untuk mengunggah proker sosialisasi ini ke media sosial masing-masing agar target audiens yang membaca lebih beragam dan lebih tersebar luas. Program kerja ini sendiri bisa dilakukan kapan saja dan mengingat sosialisasi yang kami lakukan tidak membutuhkan alat-alat lain selain perangkat elektronik anggota masing-masing. Jadi waktu yang digunakan untuk melakukan program kerja ini sangat fleksibel. Contoh program kerja sosialisasi yang akan kami lakukan adalah bisa berupa infografis, poster, dan lain sebagainya yang kemudian diunggah ke sosial media dengan caption yang menjelaskan lebih detail dari isi infografis atau poster tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.